Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat malam hari. Pemirsa bisa mengamati detailnya mulai dari sandangannya. Ini dari kayu timo. Di awal video saya tunjukkan bilah pusakanya mulai dari gonjonya, yang dominan pamornya adalah pamor sumber ya. Pamor kerejekian. Kemudian pada bilah, kalau pemirsa amati, mulai dari sorsoran sampai ke pucuk, ini yang kita namakan pamor hujan mas. Namun sebenarnya pamor yang ada, yang tercipta pada bilah, tidak hanya pamor hujan mas, terdapat pamor melumah lainnya. Pada video pertama ini saya tunjukkan mulai dari bagian depan gandeknya ya, gandeknya lugas, kemudian pijitannya dalam, dan pemirsa bisa melihat pamor yang ada di situ. Kemudian pada gonjo juga terdapat pamor bundar-bundar ya, pamor sumber. Kemudian pamor pada bagian pangkal ini membentuk pamor Rojo Gundolo. Ke atas terus pemirsa bisa melihat tataan pamor sumber 212 ya, bulat-bulat kecil halus, dan pada beberapa bagian yang berdekatan dengan pamor sumber terdapat pamor melumah. Dan ada pamor wengkon kalbeng yang melingkupi pamor udan mas tersebut terus ke atas. Sehingga sebenarnya pada pusaka ini, di samping pamor udan mas ya rekan, terdapat pamor lain yang melingkupi dan hampir full. Warnanya beragam, ada yang teling, ada yang keperak-perakan, ada yang keabu-abuan. Jadi sebenarnya ini juga terdapat pamor lain, yaitu pamor pendaringan kebak. Bilah pusaka tadi sudah saya sempat minyaki, sehingga kondisi pusakanya kalau diamati akan lebih jelas dibandingkan dengan short video. Kalau pemirsa lihat pada channel ini, itu dalam kondisi kering, tidak diminyaki. Mari kita lihat lebih teliti pamor pada gonjo yang sabit rontal, kemudian pijitannya juga dalam. Kita lihat pada sisi yang kedua. Namun sebelum ke situ, pemirsa amati dulu pamor pada bagian bawah gonjo. Terdapat pamor sumber juga. Ini bilah yang kedua. Pamor pada gonjonya juga dominan pamor sumber kecil, bulat, kemudian disertai jenis pamor lain melumah, ya ini pamor garis. Kemudian pemirsa juga amati pijitannya juga dalam, dan terdapat pamor Rojo Gundolo pada bagian pangkal kiri sini. Di samping itu juga terdapat pamor rekan hujan mas, komposisi 212 dan seterusnya. Dan pamor melumah yang hampir full dari bawah atau pangkal sampai ke ujung. Sehingga di samping pamor hujan mas juga terdapat pamor pendaringan kebak. Namun kalau ada keris seperti ini, pencinta Tosan Aji cukup mengatakan pamor yang dominan, yaitu pamor
hujan emas. Panjang bilahnya sekitar 36,5 cm. Kemudian panjang peksi lebih panjang dari gonjo, yaitu sekitar 7,7 cm. Kalau gonjonya sekitar 7 cm. Bilahnya relatif melimpo ya. Material besinya rapat, tempat lipatnya matang, dan pamornya gradasinya warnanya beragam. Ada pada beberapa bagian yang lebih keperak-perakan atau teling, ada yang keabu-abuan. Sehingga perpaduan pamor yang saya katakan tadi, kalau kita lihat, pamornya sangat indah dan memiliki karya seni yang sangat tinggi. Jenis pusaka seperti ini berdapur brojol, berpamor kerejekian yang sangat tinggi. Di samping tentunya dengan adanya wengkon, kalembengnya halus yang melindungi atau melingkupi pamor hujan emas dan pamor pendaringan kebak, maka di samping tuahnya kerejekian juga memiliki tuah mempermudah, melancarkan segala urusan. Karena apa? Pamor hujan emas dan pendaringan kebak ini terdapat pada bentuk dapur keris brojol. Jadi sebenarnya tuah dari keris ini cukup lengkap. Mempermudah segala urusan sebagai pamor sumber kerejekian, dan pamor wengkonnya adalah pamor perlindungan. Sedangkan sandangannya adalah sandangan gerbilan, katanya orang Madura atau Jawa Timuran mungkin secara umum, dari kayu timoho yang memiliki tekstur atau pelet yang sangat indah. Mungkin itu saja dulu review mengenai keris pusaka berdapur brojol berpamor hujan emas ini, yang memiliki dimensi, saya ulangi, peksinya 7,7 cm, gonjonya 7 cm, dan bilahnya 36,5 cm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.